Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Kami siap dengan data-datanya, Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Kami sangat mendukung, sangat senang. Belum saatnya kita masuk kepada wilayah itu. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Dan pemirsa, kini saya ingin mengundang para narasumber ke atas panggung Rakyat Bersuara. Bapak yang satu ini viral karena mendesak dan menyelepet Bung Kodari yang untuk mengaku sebagai pendukung 02. Ingat pekan lalu? Ini dia anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Prof. Refli Harun. Sehat, Prof. Oke, good luck. Gimana saya? Silakan, bebas. Selanjutnya Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi, Bung Fahri Hamid. Sehat selalu, Bung. Iya. Politisi PDI Perjuangan sekaligus jubir TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli. Bung Guntur. Silakan. Mau di sini, biar nggak apa-apa. Kemudian ini kita sering mengenalnya, kita sering melihatnya, tapi belakangan ini memang nggak terlalu sering untuk muncul. Tapi kali ini saya undang secara eksklusif di Rakyat Bersuara. Aktivis HAM, Bung Natalius Pigai. Udah kampanyenya udah selesai. Memantapkan. Oh, mantapkan, oke. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bung Adi Prayitno. Analisisnya selalu mendalam, tapi juga kadang luar biasa tajam. Kali ini masih menunggu, masih di jalan, karena rupanya rumahnya agak jauh ya, di Sentul, Bogor, Jawa Barat. No party, no Rocky, Rocky Gerung, nanti kita akan tunggu. Masih ada satu kursi, kita akan tunggu nanti setelah ia masuk sudah dekat, nanti kita akan langsung menuju ke Bung Rocky. Dan inilah narasumber istimewa kami di Rakyat Bersuara. Kita akan simak dulu informasi berikut ini. Hidup demokrasi Indonesia, audit forensik, sistem IT KPU. Gejolak politik dalam negeri belum menyentuh titik datar. Gelombang perlawanan dugaan kecurangan pemilu kian lantang disuarakan. Usai masa pencoblosan 14 Februari, aroma dugaan kecurangan pemilu kian berbau amis dan masif diungkap. Wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu bulat disuarakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta PDI Perjuangan. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif kita sampaikan. Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan senada seirama dengan Ganjar untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Gaung penggunaan hak angket melalui parlemen sampai ke dinding istana. Seperti biasa, Presiden Jokowi menanggapi santai. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. 4 hari selang jamuan makan malam Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Koalisi Perubahan menyatakan konsisten di jalur perubahan.
mereka sepakat mendukung hak angket. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Apakah itu menjadi cukup layak untuk sampai kita naikkan kepada hak angket atau tidak? Sampai sejauh ini saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk kepada wilayah itu. Kini, hak angket bertambah kuat. Selain PDI Perjuangan sebagai motor penggerak, Partai Nasdem, PKS, PKB hadir dalam barisan pendukung digulirkannya hak angket. Ya. Ada beberapa pertanyaan meskipun saya sudah deklarasi sejak 17 Februari Sabtu 2 pekan lalu bahwa saya sudah tidak menjadi lagi politisi dan saya kembali menjadi habitat saya, ini wartawan. Ya, hari ini saya melepas tanggal 17 Februari lalu saya melepaskan status saya sebagai politisi dan melepaskan juga cuti saya sebagai wartawan. Dan saya sekarang wartawan yang kembali aktif. Jadi ini jawaban saya. Ada banyak pertanyaan dari situ. Tapi yang bicara soal independensi tentu kita jaga. Dan itu merupakan komitmen saya. Saya ingin langsung menuju ke narasumber saya. Bung Refli dulu deh dari 01. Nanti langsung menuju ke 03. Karena ini bicara soal hak angket, kejanggalan dan lain sebagainya. Saya ingat betul waktu 2019 Bung Refli dan Bung Guntur ya, Mas Guntur. Dulu ada sebelum menuju ke MK itu ada rame-rame. Ya, misalnya kita akan bawa bukti 10 kontainer. Kalau masih ingat dulu. Nah, mungkin Bung Pigai masih di sana waktu itu ya? Ya, saya kan Pakai. tetap. Masih di sana waktu itu kan? Saya tetap setia dengan Prabowo dari dulu sampai sekarang. Saya sangat konsisten, tidak seperti Guntur Romli. Saya konsisten anti Prabowo dari dulu sampai sekarang. Konsisten. Konsisten. Oke, nanti kita bicara soal itu. Tapi saya ingin tanya dulu. Kalau dulu kita dengar ada woro-woronya tuh kencang gitu. Ada 10 kontainer yang akan dibawa meskipun akhirnya diubah menjadi data digital ya kalau tidak salah waktu itu 2019. Lalu kemudian 2014 juga sedemikian rupa. Ada misalnya demo juga di Bawaslu pada 2019. Sekarang kita nggak bicara soal demo deh, kita bicara soal bukti. Kalau bicara soal angket, maka itu bicara soal angket yang berbicara terkait dengan kecurangan. Kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi juga bicara soal nanti adalah bukti-bukti kecurangan. Tapi yang saya dapatkan sekarang setidaknya, saya belum mendengar ada bukti-bukti yang mau diajukan. Apakah ada buktinya atau masih dikumpulkan tapi nggak jelas? Seperti apa Bung Refli? Ya kalau kita mau bertempur buktinya kita beberkan sekarang itu namanya bodoh. Oke. Ya kan? Tapi kan biasanya bocor, ada bocor-bocor sedikit. Bukti itu kita kasih clue. Nah nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi, di panitia angket, bukti itu dibeberkan. Tapi kalau Anda penasaran sedikit-sedikit misalnya, ya baca aja majalah Tempo ya kan. Baca aja. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang terakhir, yang edisi 19 Februari. Ya, cover story-nya, kemudian nonton saja bocor alus dan kemudian juga nonton saja dirty vote. Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan pemilu itu ada dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak 2020, 2021 sudah ada nuansa seperti itu. Jadi inline segaris dengan apa yang disampaikan oleh majalah Tempo misalnya gitu? Iya, itu salah satu sumber pastinya kan. Jadi kalau kita bicara misalnya... Tunggu Bung Refli. Kalau Tempo kan sumbernya nggak bisa ditanyakan, mereka punya hak tolak. Ya. Artinya nggak bisa juga, sumbernya siapa sih segala macam, mereka nggak akan kasih tuh. Iya dong, masa kita nggak punya sumber, kita pasti juga punya sumber. Tapi maksud saya ingin mengatakan majalah sekredibel Tempo, masa sih menyebarkan hoax, kan begitu? Ya. Tidak mungkin itu. Rasanya nggak mungkin. Nah itu saja sebuah indikasi. Kalau seandainya misalnya apa yang dituliskan itu tidak benar, dibantah mestinya kan. Ada hak jawab. Tapi kan kita tahu tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan istana dalam pemenangan 02 misalnya. Tidak dibantah sekarang terakhir ini soal mobilisasi bansos dan lain sebagainya. Tidak dibantah tugas menteri-menteri untuk mengglorifikasi 02.
Kan tidak dibantah. Oke. Jadi itu artinya memang indikasinya kuat. Nah sekarang pertanyaannya adalah indikasinya ada, kita tunggu forumnya. Masa forumnya di rakyat bersuara? Enggak, tapi saya agak tergoda juga untuk bertanya. Oke, misalnya Tempo menunjukkan itu, gitu ya. Misalnya indikasi A, B, C termasuk tadi soal misalnya menteri-menteri dan lain sebagainya. Pertanyaannya kalau nanti di MK kan menterinya harus ngomong. Emang menterinya mau ngomong? Gini, makanya ada dua line. Line pertama adalah line MK. Line kedua adalah line hak angket. Kita bicara hak angket misalnya. Hak angket itu punya daya paksa. Tetapi masa sih menteri dipaksa? Itu kan kewajiban ketatanegaraan seorang pejabat publik untuk menghormati hak konstitusional yang dimiliki lembaga pengawasan seperti DPR. Tapi kalau dia tidak mau datang, dia bisa dipaksa untuk datang. Jadi ada hak untuk memaksa. Nah di Mahkamah Konstitusi itu kewajiban warga negara untuk menyampaikan keterangan-keterangan baik sebagai saksi maupun ahli. Oke. Jadi kalau dia menolak ya sama saja dia tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan keterangan. Tetapi soalnya adalah ya belum tentu juga kita mengajukan mereka kan. Jadi kalau kita bicara saksi dan ahli itu bisa diajukan oleh pemohon, bisa diajukan oleh pihak terkait, bisa diajukan KPU, bahkan Bawaslu juga bisa mengajukan saksi dan ahli, plus Mahkamah Konstitusi sendiri bisa berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang mereka perkirakan akan membantu membuat terang masalah ini. Iya, pertanyaannya apakah mereka mau mengaku? Kan itu pertanyaan mendasar. Saya kok nggak yakin mereka akan mengaku. Misalnya benar. Aiman Wicaksono ya kan, kita bukan anak kecil. Masa orang ditanya apakah dia mau mengaku atau tidak, ya itulah yang namanya teknik untuk interview kan. Jadi bagaimana kemudian memojokkan orang kayak Kodari kemarin kan, awalnya nggak mau terus terang dia. Nah untungnya Fahri Bahmid, dia udah duluan dia dia pakar hukum tata negara kayak seperti saya. Tapi dia sudah declare bahwa dia 02. Oke. Jadi nggak bisa berdebat ini declare juga, 02 juga. Pakai ini. Nah, saya 02 dari sekian hampir 9-10 tahun yang lalu. Jadi sampai hari ini dan tidak akan pernah pindah. Tuh, berarti kan 02 ada dua di sini. 02 udah 10 tahun? Iya. Hampir 10 tahun. Kemarin kan nggak jabat, kalau sekarang siap menjabat dong. Dapat jabatan nggak? Saya selama Jokowi itu saya ditawarkan satu Deputi BIN, Presiden Freeport, Komisaris Utama BUMN, berbagai duta besar. Saya ditawarin itu sudah ada di media itu. Natalis Pigai tolak jabatan. Kenapa ditolak? Jadi ya karena perjuangan saya untuk kepentingan rakyat, bonum komune, bukan untuk kepentingan. Boleh juga tepuk tangan lah, boleh lah tepuk tangan. Tapi tunggu, itu kan Pak Jokowi yang nawarin. Bisa sebentar. Ada sekalian cek Google Natalis Pigai tolak jabatan pasti ada di situ. Sebentar, itu kan Pak Jokowi yang nawarin. Kalau nanti Pak Prabowo yang nawarin misalnya. Jokowi secara langsung enggak, kalau ini kan permainan enggak mungkin, tapi yang bintang 4 di bawah itu. Nggak, bintang 4 loh yang saya bilang, yang nawarin saya. Iya. Oke, tapi kan itu pemerintahan Pak Jokowi. Kalau misalnya kita bicara ke depan, kita nggak tahu, ini kan belum ada pengumuman KPU, tapi misalnya pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Saya cita-cita saya 1996 tanggal 31 Desember itu saya umur 17 tahun. Waktu itu Pak Prabowo Komandan Kopassus, Danjen Kopassus, dia pidato, saya adalah orang yang interupsi pada saat Orde Baru. Dari situ saya tidak pernah diperiksa, saya ke Jogja sendirian dari stasiun Kiara Condong. Tidak pernah diganggu, hanya ditanya umur berapa dek. Ya saya bilang 17, oh kamu masih kecil, nanti suatu saat kamu akan tahu siapa Prabowo. Dalam perjalanan kehidupan saya tahu ternyata Prabowo tidak seperti yang waktu saya masih umur kecil itu. Dari situ saya menyatakan ini orang baik. Bukan pertanyaannya kalau ditawari oleh Pak Prabowo jadi jabatan. Bukan cerita soal Pak Prabowo, Bung Jadi kan saya belum selesai. Ini orang baik. Karena itu bangsa Indonesia itu harus dipimpin oleh orang baik. Maka bagi saya adalah di atas kepala saya pada saat saya duduk di rumah itu ada gambar Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Itu cita-cita saya.
Kalau jabatan, saya bukan manusia yang berorientasi jabatan. Saya sudah cek aja di Google tuh, Natalis Pigai tolak. Siapa yang mau tolak Dubes? Presiden Freeport, Deputi Bin, Presiden Komisaris. Siapa yang mau nolak? Cuma Natalius yang berarti kehidupan. Dan itu akan konsisten ke depan? Begini, Bos. Begini, Bos. Nanti kita lanjutkan. Kita akan kembali saat lagi. Bung Rocky sudah hadir. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.